Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitif. Ayo kawan, kita belajar psikologi pendidikan. Walaupun di rumah tetap semangat. Pengertian teori kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian atau mengerti. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia. Teori belajar kognitif menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia. Ciri-ciri teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivistik yang dapat dilihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan dari bagian-bagian. Ketiga, mementingkan peranan kognitif. Keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang terakhir yaitu mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang disebut kognitif developmental. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Piaget berpendapat bahwa proses belajar merupakan penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian pengetahuan yang baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui oleh peserta didik yang terbagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, usia anak 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengorganisasikan pengalaman seperti melihat dan mendengar serta dengan gerakan seperti menggapai, menyentuh, sehingga disebut sebagai sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional, anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak lebih egosentris dan intuitif. Pemikiran praoperasional terbagi menjadi 2 tahap, yaitu fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Anak usia 7 atau 8 tahun sampai 12 atau 14 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika matematika, menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Anak usia 12 atau 14 tahun lebih. Pada tahap ini, anak sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkretnya dan memikirkan secara lebih abstrak. Secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif anak, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif tiap peserta didik, serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Tokoh yang kedua ialah Brunner. Brunner mengemukakan teori perkembangan kognitif yang disebut discovery learning. Berbeda dengan Piaget, Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan. Ada 3 teori perkembangan kognitif menurut Brunner. Yang pertama, enaktif, yang kedua, ikonik, dan yang ketiga, simbolik.
Yang ketiga, ada David Ausubel mengembangkan teori perkembangan kognitif yang disebut teori belajar bermakna atau meaningful learning. Pengertian belajar bermakna menurut Ausubel ada dua jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning, dan yang kedua, belajar menghafal atau role learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa yang berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Kebermaknaan diartikan sebagai kombinasi dari informasi verbal, konsep, kaidah, dan prinsip bila ditinjau bersama-sama. Oleh karena itu, belajar dengan presentasi hafalan saja tidak dianggap sebagai belajar bermakna. Belajar dikatakan menjadi bermakna atau meaningful learning yang dikemukakan oleh Ausubel adalah bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Belajar seharusnya merupakan apa yang disebut asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dipunyai sebelumnya. Untuk itu diperlukan dua persyaratan. Yang pertama, materi yang secara potensial bermakna dan dipilih oleh guru dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan masa lalu peserta didik. Yang kedua, diberikan dalam situasi belajar yang bermakna. Faktor motivasional memegang peranan penting dalam hal ini, sebab peserta didik tidak akan mengasimilasikan materi baru tersebut apabila mereka tidak mempunyai keinginan dan pengetahuan bagaimana melakukannya. Sehingga hal ini perlu diatur oleh guru agar materi tidak dipelajari secara hafalan. Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika diisi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang keempat, Robert M. Gagne mengembangkan teori perkembangan kognitif yang disebut teori pemrosesan informasi. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, reseptor atau alat indera berfungsi untuk menerima rangsangan. Yang kedua, sensory register atau penampungan kesan pesan sensori yang terdapat pada syaraf pusat. Yang ketiga, short term memory, yaitu memori jangka pendek untuk menampung hasil pengolahan informasi perseptual dan menyimpannya. Yang keempat, long term memory atau memori jangka panjang untuk menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Dan yang terakhir, response generator merupakan pencipta respon untuk menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Selanjutnya, menurut Kafka, Kohler, dan Wertheimer,
mengembangkan teori belajar Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Dalam proses pembelajaran kita jumpai serial learning dan free recall learning, yaitu belajar fakta menurut urutan tertentu. Sedangkan free recall learning ialah mempelajari daftar yang tidak perlu diurut. Dalam praktiknya, serial learning dan free recall learning terdapat beberapa cara. Yang pertama, organisasi atau penyusunan, misalnya dengan menyusun daftar informasi yang akan dipelajari menjadi kategori yang mempunyai arti dan mudah diingat. Lalu yang kedua, metode loci, artinya tempat, ialah metode alat bantu mengingat di mana seorang membuat gambaran pikiran yang berkaitan dengan tempat-tempat tertentu. Lalu yang ketiga, irama, metode mengingat dalam bentuk nyanyian, misalnya untuk mengenalkan urutan rukun Islam dan rukun iman dengan nyanyian. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan nasional negara Indonesia lebih menekankan pada teori belajar kognitif yang mengutamakan pada perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Yang ketiga, pendidik dapat memaksimalkan ingatan pada peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Yang keempat, dalam metode belajar kognitif, peserta didik bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, metode kognitif mudah untuk diterapkan pada semua tingkatan. Kekurangannya yang pertama, lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik, sehingga selalu menganggap bahwa kemampuan peserta didik itu sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Ketiga, peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya diterapkan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Dan yang terakhir, dalam menerapkan metode kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterima. Selanjutnya mengenai teori belajar pengelolaan informasi, merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh pembelajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan, yaitu aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Berdasarkan konsep umum konstruktivisme, hal terpenting dalam pembelajaran adalah guru tidak boleh hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Guru dapat memberikan tangga kepada siswa yang membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, tetapi tetap diupayakan agar siswa itu sendiri yang memanjatnya. Ciri-ciri konstruktivisme adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Lalu struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan.
Prinsip teori belajar konstruktivisme. Beberapa karakteristik dan juga merupakan prinsip dasar teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. Yang kedua, pengetahuan terbentuk bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif jamak atau multiple perspektif. Yang ketiga, peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur dan mengendalikan proses berpikirnya sendiri maupun untuk ketika berinteraksi dalam lingkungannya. Lalu, scaffolding digunakan dalam proses pembelajaran. Scaffolding merupakan proses memberikan tuntutan atau bimbingan kepada peserta didik untuk dikembangkan sendiri. Lalu, pendidikan berperan sebagai fasilitator, tutor, dan mentor untuk mendukung dan membimbing belajar peserta didiknya. Yang terakhir, pentingnya evaluasi proses dan hasil belajar yang otentik. Teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Driver dan Bell. Mereka berdua berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dipandang sebagai pasif tanpa memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan peserta didik seoptimal mungkin dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan tidak datang dari luar, melainkan dari peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pembelajaran bukan berupa transfer pengetahuan, tapi melibatkan pengendalian dan rekayasa kondisi dan situasi kelas. Yang kelima, kurikulum bukanlah sekedar dipelajari, melainkan seperangkat sumber yang harus dikembangkan. Yang kedua, ada Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Ada 3 hal pokok yang berkaitan antara tahap perkembangan intelektual dan tahap perkembangan konstruktivisme mental. Yang pertama, intelektual berkembang melalui tahapan yang beruntun dengan urutan yang selalu sama. Yang kedua, perkembangan intelektual dianggap sebagai suatu klaster yang bisa dikelompokkan berpatokan pada operasi mental. Lalu yang ketiga, tahap-tahap perkembangan ini dilengkapi oleh keseimbangan atau equilibrium, proses perkembangan antar pengalaman yang terinteraksi atau asimilasi, dan struktur kognitif yang timbul, yaitu akomodasi. Yang ketiga yaitu Vygotsky. Vygotsky memahami bahwa belajar dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Proses belajar seseorang dalam discovery lebih mudah apabila dalam konteks sosial budaya. Inti konstruktivismenya Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dengan eksternal yang terjadi pada lingkungan sosial. Yang keempat, Tasker. Teori belajar konstruktivisme Tasker menekankan bahwa ada 3 hal yang harus ada dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran aktif peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Yang kedua, kaitan antara ide-ide baru sangat penting dalam pengkonstruksian. Yang ketiga, mengaitkan antara informasi yang baru diterima dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan. Menurut Whitley mendukung teori belajar konstruktivisme mengajukan 2 prinsip. Prinsip yang pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif peserta didik. Lalu prinsip yang kedua, kognisi berfungsi adaptif dan membantu pengorganisasian pengalaman nyata untuk dikembangkan dalam proses belajar. Lalu ada Hanbury. Hanbury mengemukakan beberapa aspek berlandaskan teori belajar konstruktivisme ini yang sebagai berikut. Yang pertama, belajar melalui pengkonstruksian informasi dan ide yang dimiliki. Yang kedua, pembelajaran menjadi bermakna apabila peserta didik mengerti. Yang ketiga, strategi peserta didik lebih bernilai. Lalu yang terakhir, peserta didik berkesempatan untuk diskusi dengan sesamanya.
Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya merupakan pembantu dalam pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan cara demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, kelebihan konstruktivisme adalah siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan gagasan, dan membuat keputusan. Siswa dapat lebih paham karena terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, dan mereka dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dan aktif, sehingga mereka akan lebih ingat dan ingatannya akan lebih lama terhadap semua konsep yang diajarinya. Kekurangannya atau kelemahan dari pembelajaran konstruktivisme yaitu dalam proses pembelajaran, yaitu peran guru sebagai pendidik akan menjadi lebih pasif dan persepsi yang berbeda antara siswa dengan yang lainnya. Lalu ada lupa dan ingat. Salah satu alasan penting orang mengalami lupa adalah karena faktor interferensi. Interferensi terjadi apabila informasi bercampur dengan atau tergeser oleh informasi lain. Salah satu bentuk interferensi adalah ketika orang mengalami hambatan dalam melakukan rehearsal atau informasi yang dimiliki karena adanya informasi lain. Sekian pemaparan tentang teori belajar kognitif dari kelompok 6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.